Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas proses kerja ke Korea lagi. Jadi saya ingin merespon buat teman-teman yang sudah komen di channel YouTube saya. Dan kita akan membahas komen dari teman kita yaitu bernama dengan Kak Eka Fririanto. Nah, dia bertanya, Bang, mau tanya apa ada dana pinjaman dari pihak pemerintah melalui bank tertentu untuk proses penerbangannya? Nah, dia mempertanyakan tentang apakah ada peminjaman sih untuk proses kerja ke Korea. Nah, buat teman-teman, di Korea ini memang ada peminjaman dari bank jika teman-teman memenuhi syarat-syarat tertentu. Bukan berarti kalau misalnya teman-teman masih proses nol atau mau masuk LPK terus ada pinjaman itu tidak ada. Itu tergantung LPK teman-teman yang ikut. Nah, kan di Korea ini yang penting lulus IPS topik dan akan melakukan proses-proses selanjutnya. Untuk LPK itu sendiri hanya sebagai metode pembelajaran, tidak bisa memberangkatkan teman-teman untuk bisa kerja Korea. Itu hanya sebagai bekal buat teman-teman melakukan ujian IPS topik. Tidak berarti LPK itu keseluruhan gitu ya untuk memberangkatkan teman-teman semuanya. Dia hanya sebagai apa ya, tempat pembelajaran bahasa Korea. Nanti kalau teman-teman ibaratkan kursus lah, kursus di LPK tersebut. Nah, nanti kalau BP2MI atau lembaga resminya nih dari pemerintah sudah menyelenggarakan dan sudah melaksanakan ujian dan mendapatkan sertifikat IPS topik. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan pinjaman kalau teman-teman sudah mendapatkan surat kontrak kerja. Jadi teman-teman harus persyaratan utama yaitu adalah teman-teman sudah mendapatkan surat kerja kontrak SLC kerja di Korea Selatan ya. Ini untuk Korea buat teman-teman yang di luar negeri yang mungkin Jepang, Taiwan nanti kalau ada waktu kita bisa bahas lah. Ini untuk di Korea itu teman-teman harus mendapatkan SLC dan sudah melakukan pemberkasan. Pada intinya, teman-teman, uang pinjaman ini bukan untuk uang ongkos atau uang transportasi buat teman-teman ke sana kemari. Uang ini dipinjamkan pada saat teman-teman mau berangkat kerja ke Korea atau penerbangan. Jadi, uang ini biasanya digunakan untuk biaya tiket ataupun saku teman-teman untuk di Korea Selatan, bukan untuk biaya-biaya seperti ongkosnya teman-teman itu tidak ada. Jadi biaya ini hanya untuk pinjaman untuk uang tiket dan uang saku, biasanya gitu. Nah, untuk data terbaru, ini saya ambil dari BP2MI ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cek juga di BP2MI juga ada bahwasanya pengumuman dari BP2MI itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan teman-teman. Yang pertama adalah melakukan scan segala macam persyaratan-persyaratan teman-teman semuanya. Nah, untuk syarat-syarat yang pertama adalah tadi dapat SLC dan mau terbang gitu ya ke Korea itu teman-teman bisa mengajukan pinjaman. Nah, kalau dulu pada saat saya mau kerja Korea itu dulu ada yang menawarkan yaitu Bank Hana. Bank Hana, Hana Bank. Itu dulu ada kerjasama lah dengan BP2MI. Untuk tahun-tahun yang lalu saya tanya ke teman-teman itu ada juga, tapi dari bank lain yaitu BNI. Nah, untuk tahun ini saya kurang tahu ya BP2MI kerjasama dengan siapa. Pada intinya BP2MI itu menyediakan atau memfasilitasi bank-bank untuk meminjamkan teman-teman semuanya. Yang pertama, yang penting teman-teman tidak memiliki pelanggaran eh, pinjaman di bank lain, terus tidak ada pinjaman juga di bank lain, itu teman-teman akan bisa mengajukan pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjamannya pada saat saya itu 2019 itu maksimal 20 juta. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini saya dengar-dengar itu ada yang 30 juta, ada yang 10 juta. Kalau dulu BNI 30 juta, tapi saya dengar-dengar yang terakhir ini ada yang 10 juta. Jadi sepertinya kalau kita bisa
analisa sepertinya maksimal 10 juta gitu buat teman-teman semuanya untuk peminjaman. Nah, untuk kembaliannya itu bagaimana sih pengembaliannya kalau teman-teman sudah bekerja di sini, pengembaliannya itu selama 12 bulan. Teman-teman yang angsur tidak potong gaji ya, ini bukan potong gaji. Ibaratnya kita itu minjem sendiri ke bank langsung, tidak sistem potong gaji, yaitu sistem kita transfer ke bank tersebut. Jadi, pelunasannya 12 bulan. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalnya butuh uang, boleh menggunakan fasilitas tersebut untuk biaya penerbangan teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ada keraguan atau bagaimana, itu teman-teman bisa langsung tanyakan langsung ke BP2MI-nya terkait peminjaman bank ini. Jadi takutnya kan tahun ini tidak ada kerjasama dengan BP2MI untuk bank-bank peminjaman uang ini dikarenakan hal lain gitu. Tetapi kemungkinan besar sih kalau BP2MI menyediakan terkait peminjaman uang ini. Karena kan kebutuhan teman-teman juga pasti banyak gitu. Kita kan kekini kan dari kalangan menengah bawah, jadi ada lah sedikit banyak kekurangan uang untuk penerbangan ke Korea Selatan. Mungkin dari saya begitu aja sih untuk biaya penerbangannya ada. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir, tapi harus digarisbawahi kalau biaya tersebut itu hanya pada saat penerbangan saja, bukan dari kayak pembelajaran misalnya di LPK gitu dan sebagainya itu dibayar tidak ada hal-hal tersebut. Yang dilakukan BP2MI itu pada saat penerbangan aja. Pada intinya 100% teman-teman berangkat ke Korea. Nah, itu baru bisa dipinjamkan. Kan surat jaminnya juga ada sertifikat juga, terus ada KTP-nya teman-teman semuanya. Pokoknya lengkap lah kayak data-data peminjaman di bank lain sebagainya. Itu sih pesan saya. Mungkin buat teman-teman yang belum mampu untuk membayarkan nggak apa-apa, pinjam aja. Nanti uangnya biasanya sih ada apa namanya konsultasi terlebih dahulu untuk pembayaran pertama itu gajian bulan berapa gitu. Nah, pada intinya pelunasannya itu 12 bulan. Itu sih mungkin dari saya untuk informasi terkait peminjaman uang di bank yang kerjasama dengan BP2MI. Mungkin segitu aja ya teman-teman untuk informasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.